Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dalam rangka membahas perihal hak cipta lagu, khususnya putusan hakim dalam perkara salah satu musisi ternama Agnes Mo yang dinilai tak sesuai undang-undang. Kasus perihal penggunaan hak cipta lagu kini kerap menjadi sorotan publik, usai beberapa musisi membawakan lagu dalam berbagai event atau konser musik. Salah satunya penyanyi ternama Agnes Mo yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan menetapkan perkara pelanggaran hak cipta atas lagu Bilang Saja karya Ari Bias. Namun putusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang hak cipta lagu, bahwa penyelenggara atau promotor event harus membayar royalti jika menggunakan lagu yang dilindungi hak cipta. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI sepakat akan mengawal proses hukum yang diajukan oleh pihak Agnes Mo. Beliau itu cuma penyanyi, bukan penyelenggara sebuah event. Nah, tadi dalam RDP tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa mekanisme pembayaran royalti itu adalah melalui LMK. Secara umumnya begitu, ya. Dan yang membayarkan tentu event organisernya, pelaksana event, ya. Nah, walaupun keputusan tersebut sudah ada ya, sepanjang belum dibatalkan maka masih berlaku keputusan tersebut. Tetapi perlu digarisbawahi putusan terkait Agnes Mo itu adalah hanya mengikat kedua belah pihak itu, tidak menjadi rujukan dan tidak mengikat pihak-pihak lain di luar kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut. Karena itu adalah keputusan perdata yang tidak bersifat erga omnes atau tidak bersifat untuk semua. Beda dengan misalnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu menegaskan bahwa penyanyi berhak membayar jika menggelar event atau konser sendiri. Jika penyanyi tersebut bukan sebagai penyelenggara, maka promotor event diharuskan untuk membayar royalti. Kemarin, kalau nggak salah hari ini sudah mengeluarkan rilis terkait dengan permasalahan bagaimana duduk persoalan daripada pembayaran royalti. Sebagaimana tadi juga kami sudah sampaikan bahwa pasal-pasal dalam undang-undang ini sebenarnya tidak yang kontradiktif menurut kita, ya, dan menurut para pakar juga antara satu pasal dengan pasal yang lainnya. Kemudian ada yang sifatnya umum, kemudian spesialis. Biasa kita memahami bahwa spesialis itu mengesampingkan yang umum, itulah pasal-pasal yang diatur. Kemudian ada juga diatur pengecualian di pasal 81. Intinya adalah sejak undang-undang ini disahkan pada tanggal 16 September 2014 sampai dengan sebelum kejadian Agnes Mo ini sebenarnya belum pernah ada juga kejadian yang dilaporkan terkait dengan kasus ini. Artinya sebenarnya undang ini sudah berjalan cukup lama, ya, hampir 10 tahun lebih, ya, 10 tahun itu belum pernah ada kasus yang terkait dengan hal ini. Diketahui pada tanggal 30 Januari yang lalu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan penyanyi Agnes Mo bersalah membawakan lagu Bilang Saja tanpa izin dari penciptanya, dan Agnes Mo pun diwajibkan membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan.